Berita langsung dari Amerika Serikat, akhirnya terjawab sudah pemenang Presiden Amerika adalah Joe Biden yang telah mengalahkan lawan politiknya Donald Trump yang tidak kembali terpilih. Joe Biden menang telak sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat. Kini pertanyaan yang muncul di benak banyak rakyat Indonesia adalah, apa dampaknya buat Indonesia? Melansir ulasan dari Imam Syamsi Ali yang juga sebagai pemerhati persoalan politik dalam negeri dan luar negeri Amerika, menurut beliau ada beberapa alasan kenapa Joe Biden lebih layak ketimbang Donald Trump. Menurutnya, ulasan ini juga tidak mengatakan jika Biden itu terbaik bahkan baik, tapi dalam menilai sesuatu atau seseorang Islam memakai penilaian afdoliyah yang terbaik. Di saat tidak ada yang terbaik, maka Islam memakai metode akhafu ad-dhorarain, paling sedikit bahayanya. Alasan pertama, keadilan sosial untuk semua, social justice for all. Ini menjadi perbedaan karakter kedua partai besar Amerika, Demokrat dan Republik. Kedua, kesetaraan ras bagi semua manusia, racial equality for all people. Di bawah Trump terjadi rasisme, bahkan kekerasan atas nama rasisme di mana-mana. Ketiga, kesempatan yang sama untuk semua warga Amerika, equal opportunity for all Americans. Orientasi ekonomi Trump yang memihak mereka yang kaya kapitalis menyebabkan mereka yang berekonomi menengah ke bawah tercekik. Keempat, penguatan ekonomi bagi minoritas, economic empowerment for minority. Lingkungan rasisme Trump lebih berimbas dalam kepada keadilan perekonomian. 5. Imigrasi dan legalisasi para pendatang, immigration and path to citizenship. Di bawah Trump, kesempatan imigrasi hampir ditutup. Ini bertentangan dengan semangat Amerika sebagai negara imigran. 6. Jaminan kesehatan yang bersifat menyeluruh, universal health care. Salah satu usaha keras Trump adalah mencabut Obamacare yang memberikan jaminan kesehatan kepada puluhan juta orang-orang lemah. Ketujuh, jaminan hak-hak minoritas, minority rights protection, akan terasa jaminan dan proteksi kepada minoritas. Di bawah Trump, minoritas langsung atau tidak merasakan marginalisasi. 8. Kebebasan beragama untuk semua, religious liberty for all. Slogan kebebasan beragama bagi Trump adalah for white evangelicals dan Christian radikal lainnya. 9. Kerjasama internasional dan multilateralisme, global partnership dan multilateralism. Trump memutuskan hubungan multilateral dengan banyak organisasi internasional termasuk di dalamnya WHO dan lain-lain. 10. Hubungan yang harmonis antar kelompok masyarakat komunal, harmonious relations. Trump telah membangun suasana yang memecah belah masyarakat atas banyak dasar. Salah satunya yang paling menonjol adalah perpecahan ras atau racial divide. 11. Memperkecil ruang kelompok putih dan golongan kanan yang ekstrim, suppressing the radical white supremacy and extremist right wings. Biden dengan tegas mengutuk white supremacy, sementara Trump tidak ingin bahkan memuji sebagai patriotik. 12. Isu lingkungan dan perubahan iklim, environmental and climate change issues. Sementara Trump keluar dari climate change Paris, climate change dianggap mitos. 13. Harapan penanganan COVID yang professional handling of the COVID-19 tragedy. Bangsa Amerika adalah bangsa yang paling besar korban COVID, salah satunya karena kegagalan pemimpin atau leadership failure. Masalah kepribadian dan kepemimpinan personal dan leadership matters, karakter pribadi Trump yang jauh dari karakter seorang pemimpin. Dampak kemenangan Joe Biden untuk Indonesia, mari kita langsung dengarkan Imam Syamsi Ali saat diwawancarai oleh Hersubeno Arif untuk Hersubeno Point Channel. Ya. Oke, jadi artinya sebenarnya kebijakan dari sisi, karena kalau kita bicara fokus Indonesia itu tentu saja polarisasi antara Amerika dan Cina gitu. Apakah kemudian menurut Anda Biden ini akan juga sama kerasnya seperti Trump dalam mencoba menarik Indonesia ke kubu Amerika? Ya, saya kira Joe Biden ada pendekatan-pendekatan ya, dan saya kira karakter Joe Biden yang sangat persuasif. Joe Biden itu dikenal bahkan di Senat ketika itu bersahabat dengan the other aisle, artinya dari Republikan banyak sahabatnya. Artinya dia punya kemampuan diplomasi yang tinggi. Maka saya yakin ke depan Joe Biden itu akan kemudian menaikkan lagi
karisma Amerika secara positif saya kira, dan mudah-mudahan bukan lagi dalam bentuk perang ya, dalam bentuk diplomasi. Termasuk diantaranya adalah mendekati lagi Indonesia, karena kita akui bahwa Indonesia ini sebenarnya punya peranan penting di Asia Pasifik ya. Indonesia bisa menjadi penyeimbang kekuatan di Asia Pasifik. Dan saya kira Amerika melihat peranan Indonesia itu, bahwa kalau Indonesia kuat secara ekonomi, secara politik, bahkan secara militer, maka Indonesia bisa menjadi penyeimbang kekuatan yang ada di Asia Pasifik ini. Dan tentu Amerika punya kepentingan dalam hal ini. Jadi Amerika saya kira akan berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian menjadikan Indonesia sebagai partner. Pada zaman SBY misalnya ada istilah partner, kerjasama menyeluruh kan, pada zaman SBY ketika saya lupa istilahnya, tapi itu kan dibangun pada zaman SBY. Nah, pada zaman sekarang ini kemudian terjadi kekhawatiran di kalangan Amerika bahwa mungkin Indonesia sudah mulai shifting, berubah arahnya lebih banyak ke Cina. Nah, ini kemudian menjadikan Amerika ada renggang, ya. Walaupun justru ada masyarakat di Indonesia menyangka bahwa justru Trump itu anti Cina dan lain sebagainya karena ada perang dagang dan sebagainya. Jadi saya kira demikian ke depan ya, bahwa Biden kalau menang akan berusaha untuk membangun relasi yang lebih baik lagi di Indonesia. Jadi artinya dari sisi umat Islam Indonesia dan juga mayoritas rakyat yang melihat Cina sebagai sebuah ancaman, kalau Biden menang itu bisa menjadi kabar yang baik gitu bagi kita. Ya, saya sebagai orang Indonesia, kemudian seorang Muslim lebih khusus lagi, yang tinggal di Amerika, memang harapannya memang Biden akan lebih baik lagi ketimbang Donald Trump. Ya. Walaupun memang prioritas kami ya bukan kebijakan luar negerinya, tapi justru keadaan dalam negeri yang kita ingin melihat lebih baik lagi ke depan dengan kemenangan Joe Biden. Ya. Tapi harapan kita juga bahwa mudah-mudahan dengan kemenangan Joe Biden ini akan lebih bersahabat, akan lebih fleksibel, akan lebih persuasif, untuk melakukan pendekatan kepada negara-negara yang lain, termasuk kepada Indonesia tentunya. Ya. Sehingga nanti terbangun kerjasama yang equal, yang merata, dan saling menghormati, punya mutual interest, dan lain sebagainya. Sahabat Cantik News Channel, bagaimana menurut kamu dengan kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika yang ke-46 saat ini? Apakah dampaknya untuk Indonesia lebih baik lagi? Atau akan sama saja, terutama hubungan Indonesia dengan Cina? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di bawah sini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan like, dan juga di-share video ini. Terima kasih. The world has the most effective election system. In Somalia, it takes 20 to 30 days for the election results to be made known. In America, within few hours after the election is over. In Indonesia, they know the result before election.